Saudara, ada satu hal yang saya mau sampaikan tadi semalam saya tidak bisa tidur sama sekali, saudara. Ada sesuatu yang membuat saya gentar sekali. Lalu dalam roh saya menangkap ada sebuah suara dalam 10 hari ke depan. Saya bersyukur saya ada di tempat ini karena saya mau sampaikan ini langsung, saudara. Karena kan Anda ini kan para pendekar-pendekar sakti, penjaga bangsa, ya kan? Jadi saya mau sampaikan dalam 10 hari ke depan saya feeling gak enak sekali, saudara. Akan ada banyak goncangan dalam 10 hari ke depan. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya menangkap di Pulau Jawa. Sepanjang Pulau Jawa akan ada goncangan yang nggak asik banget. Tapi saya berharap ini nggak terjadi. Berharap itu hanya sebuah warning untuk membangkitkan setiap kita untuk menjaga kembali bangsa kita, terutama Pulau Jawa, saudara. Jadi untuk bisa jaga bangsa ini sudah 10 hari ke depan ada sesuatu yang kurang baik, saudara. Tapi saya percaya, saya berdoa, dan saya percaya kalau kita bareng-bareng berdiri, maka itu akan dilalukan buat Indonesia. Saudara, mari buka Alkitab saudara di Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17. Pada waktu kita di Semarang kemarin, hamba Tuhan dapat firman Tuhan tentang Wahyu 2 ayat yang ke-17, saudara. Saya mau coba sampaikan apa yang saya pelajari beberapa hari terakhir ini, apa yang Tuhan ajari saya, saudara. Saudara, sebelum kita baca Wahyu 2:17, saudara, tahun depan apapun yang terjadi, saudara, kalau dunia berkata tahun depan adalah masa kesukaran, masa kegelapan, dan itu semua bukan buat Anda dan saya. Yes, itu akan terjadi. Apakah Tuhan mengizinkan? Saya rasa kok iya. Tapi percayalah, Tuhan tidak membuat itu untuk Anda dan saya. Saya nggak usah buka ayatnya, saya bacakan aja Yesaya 13 ayat 9. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gebas, dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi jadi sunyi sepi, dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Bukan buat Anda dan saya, kecuali Anda masih hidup dalam dosa. Setiap kita pasti berdosa. Tapi kalau Anda masih hidup di dalam dosa, itu jadi masalah. Jadi saya percaya, saudara, kita nih saudara, kita tidak akan mengalami masa kesukaran besar. Kita hanya melewati masa kesukaran besar. Nah, masalahnya gini. Melewati itu Tuhan menggambarkannya, Anda di sebelah kanan kiri Anda ada dapur perapian. Anda di tengah-tengah, Anda lewat. Anda kerasa angetnya nggak? Ya kerasa anget doang. Tapi kebakar nggak? Nggak akan. Selamat nggak? Selamat. Diluputkan. Jadi percayalah, Anda dan saya hanya melewati, bukan mengalami, tapi melewati masa kesukaran besar. So, jangan takut, saudara. Nah, dan Tuhan ngomong ini, tahun depan, selama 9 bulan dari bulan kemarin sampai bulan ke-7, 6 ke-7, antara itulah. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Setelahnya Tuhan kenapa? Karena tahun depan Anda dan saya harus dan pasti akan mengalami yang namanya sebuah penuaian besar-besaran di akhir zaman. Mulai tahun depan, bahkan Tuhan jelas ngomong 23, 24, 25 akan terjadi puncak, bahwa Tuhan akan memberikan tuaian besar. Tuhan akan memberkati setiap kita. Nah, pertanyaannya untuk apa? Nah, inilah keajaiban Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tuhan kalau kerja satu itu multifungsi. Yang orang berdosa dihantam, yang anak Tuhan, yang anak-anaknya, pasukannya, hamba-hambanya dibuat untuk menerima berkat. Untuk apa? Saudara, Mazmur pasal yang ke-91 bilang gini, walaupun
1000 rebah di sisi. Ayo kanan dulu, kiri dulu. Harus pokoknya kanan kiri sama, pokoknya rebah aja pokoknya. Yang mau kiri mau kanan pokoknya rebah gitu aja. You know? Kamu akan apa? Tetap berdiri. Kamu hanya apa? Jahat, Anda itu jahat. Ada orang jatuh kok ditonton. Itu masa ada orang jatuh dari motor, ya jatuh, berdarah, ambil handphone, Insta story. Kejam, saudara. Bahasa Indonesia terjemahnya salah. Bahasa Indonesia terjemahnya salah. Bahasa aslinya tulisannya itu nabat. Kata nabat itu enggak cuman melihat, tapi melihat dan memperhatikannya. Memperhatikan apa? Mempedulikan, menolong. Paham, saudara? Jadi tahun depan, mulai tahun depan akan banyak orang runtuh berjatuhan. Anda, gimana cara Anda menolong kalau Anda tidak diberkati? Kalau Anda nggak dibuat jadi kuat, kalau Anda nggak dilipat gandakan kekuatanmu dalam segala hal, dalam nggak cuma masalah roh aja, tapi secara finansial, secara fisik, kesehatan, Tuhan mau lipat kali gandakan. Kenapa? Karena tahun depan Tuhan mau bikin hajat, sebuah hantaman yang kuat, sehingga orang-orang berjatuhan. Ingat, bukan Anda dan saya, orang-orang yang berdosa, orang fasik. Nah, Anda adalah orang-orang barisan yang akan menolong, membantu, menyelamatkan, menuai mereka untuk Tuhan. Itu ajaibnya Tuhan. Saya ketika Tuhan ngomong seperti ini, wah Tuhan kerja. 1 kali pukul, 2 tergenapi. Iya, saudara. Nah, Anda dan saya, Tuhan jamin untuk Anda bertahan. Gak cuma bertahan, Anda akan dinaikkan, dipromosi Tuhan. Amin, saudara.